para romo, ramani yang saya hormati, ibu-ibu Wandani, ibu-ibu khusus, ya hari ini hari yang baik untuk kita semua. Ya saya agak lama kesini udah banyak berubah. Ya ini kemajuan yang luar biasa. Tentu barangkali juga Bapak Ibu yang datang dari berbagai tempat, dari wihara-wihara lain. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini dirangkai malam Patidhana. Ya, biasanya ada juga Patidhana ini 1 tahun sekali, yaitu bulan April. Bulan April disebut apa? Cengbeng, ya. Biasanya masyarakat kita rajin bersih-bersih kuburan. Jadi kalau dulunya kuburannya angker, sekarang kalau ada yang mau tidur juga tidak angker lagi. Betul ya? Iya, saya perhatikan tuh. Bulan April, Cengbeng. Biasanya juga kalau ada anak-anak keluarganya yang merantau mesti pulang. Ya, bulan April tuh mesti pulang. Saya kadang-kadang kena imbasnya juga. Imbasnya apa, Bante? Tiket mahal. Banyak biasanya itu ke Kalbar, Pontianak, ke Medan, ya. Siap-siap tuh tiket mahal. Kemudian saudara sekalian, pada bagian yang kedua, masyarakat kita mengadakan Patidhana. Biasanya bulan Juli, Agustus, bahkan ada juga yang sampai September. Ini sembahyang apa Romo namanya? Sembahyang Joko atau sembahyang rebutan. Jadi ini sebetulnya dihubung-hubungkan dengan tradisi juga ya. Ya memang kita pada umumnya umat Buddha kita ini dari tradisi. Saudara sekalian, ya banyak cerita sih sebetulnya ya. Mengapa diadakan ada bulan April, ada bulan Juli, Agustus. Ya, semua itu pasti ada ceritanya. Ya. Nah, lalu dihubung-hubungkan dengan ajaran Sang Buddha. Saudara sekalian, saya rasa sangat baik sekali, dan ini salah satunya kalau saudara punya keyakinan mau belajar agama Buddha. Maka setelah kita belajar agama Buddha dengan baik, kita hubung-hubungkan masih nyambung, ya toh? Masih nyambung sebetulnya, ya. Meskipun versi yang berbeda-beda. Di dalam pandangan Buddhis diperjelas, sangat jelas. Ya, macam-macam versi di tradisi kita. Nah, biasanya yang mengambil bulan Juli Agustus itu khusus bagi mereka yang tidak ada sanak keluarganya, begitu ya. Artinya sanak keluarganya tidak kenal. Dan dari alam sana juga dibuka pintu alam
alam setan, alam hantu. Jadi dipersilakan mereka mengunjungi, ya, sanak saudaranya ada di alam sini. Betul begitu ya? Benar nggak? Nah, hati-hati. Jadi nanti kalau ada setan yang datang, gak usah takut ya. Ya, datang ke rumah, ada yang mandi di situ. Pernah dengar nggak? Nah, ada yang minta makan. Nah, jangan takut, ya. Karena memang ya mereka butuh, ya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya ya begini. Bukan pintu alam setan itu terbuka bagi mereka sebetulnya. Tapi justru pintu alam setan, alam hantu ini terbuka lebar untuk kita sebetulnya. Kenapa? Karena pada umumnya kita masih senang berbuat jahat. Gitu sebetulnya ya, maka diperjelas di sini. Nah, sedangkan makhluk peta atau alam setan itu di mana? Ya sebetulnya ada di sekitar kita. Bisa saja di lingkungan kita, ya toh? Nah, ingat nggak kalau kita baca Tiro Kuda Sutta, khotbah tentang makhluk-makhluk yang berada di luar dinding, di luar dinding ini loh, luar rumah. Ya berarti mereka tidak jauh dengan kita, ya toh? Hanya yang beda apanya? Dimensi alamnya yang beda. Nah, sehingga kita tidak bisa lihat. Mungkin mereka bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat, kan gitu ya? Nah, jadi mereka itu bisa juga berada di lingkungan rumah kita. Maka di dalam banyak kasus katanya di rumah ada yang mandi, Bante, tapi dilihat tidak ada orang. Nah, pernah lihat? Pernah dengar nggak? Nah, gitu itu bisa. Ada juga yang piring jalan sendiri, tapi nggak ada orang. Nah, pernah nggak? Coba pengalaman nih, kita belajar nih. Ya, hati-hati ini. Gimana Bante kalau ada kasus seperti ini? Ya sebetulnya kalau umat Buddha punya pengertian, tidak langsung kita harus mengusir. Kan gitu toh? Nah, Buddha mengajarkan kita lakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah patidana. Patidana tidak mengusir loh, tidak mengusir, beda banget. Apalagi saudara sekalian, mereka ini mungkin lebih duluan dari kita tinggal di tempat itu. Ya toh? Bisa puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, mereka masih hidup di sana. Masih hidup. Kita udah berkali-kali mati di sana, di situ masih hidup. Ya. Dan kehidupan mereka di alam sini jauh lebih menderita dari kita yang ada di alam manusia. Katakan saja seperti makhluk peta yang dilahirkan di alam, kondisinya kelaparan. Lapar. Di situ tidak ada minuman, tidak ada makanan, bahkan juga tidak ada pakaian. Tidak ada perdagangan. Nah, kalau di alam sini kita masih bisa beli supermi, ya toh? Bisa beli makanan, bisa dapat makan. Ya, ada perkebunan, ada pertanian, bisa berkebun. Di alam sana tidak bisa. Bayangkan, seumur hidup tidak ada makanan,
Kita aja sehari nggak makan bagaimana menderitanya? Lemes, loyo, sakit perut, ya toh? Tidak makan 1 hari, apalagi 2 hari, 3 hari, gimana menderitanya? Nah di alam sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang hidupnya tidak ada makanan. Bante, apa mereka tidak mati? Mati sih mati. Tapi kalau karma buruknya belum habis ya, tidak mati-mati. Nah kalau manusia nggak makan 2-3 hari bisa mati. Nah, di alam sana kalau karma buruk belum habis, tidak mati-mati. Dan ini tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi bisa puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun masih hidup. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, menderitanya terlahir di alam ini. Oleh karena itu, mereka yang punya meta, yang punya keyakinan terhadap Buddha sasana, melakukan patidana ini. Dan ini dianjurkan oleh Sang Buddha sebagai kewajiban yang kelima. Ya, kewajiban yang kelima, khususnya bagi keluarga, bagi anak-anak. Ada 5 kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan sebagai anak-anak. Ya. 1, kalau orang tua kita masih hidup, rawatlah orang tua kita. Ya. Orang tua kita dulu, kalau zaman dulu Romo ya, anaknya banyak. Ada 10, ada 12. Sini masih enggak ada enggak? Bahkan di Sewan tuh Romo ada yang 2 lusin. Ya. Itu 1 bapak 1 ibu ya. Bukan banyak ibunya. Ini 1 ibunya. Anaknya sampai 2 lusin. Ibunya sanggup mendidik sendiri, merawat sendiri, kasih makan sendiri. Seorang diri. Bahkan kadang-kadang kalau orang dulu itu nggak ada pembantu. Kalau ibu ini nyuci, anaknya ada digendong di belakang ya. Coba ingat-ingat nih orang dulu. Ada yang digendong di depan, ada di belakang kalau masih kecil sambil nyuci. Bisa. Tapi anak sekarang saudara sekalian, merawat 1 orang tuanya tidak mampu. Banyak tidak mau repot. Antar ke panti apa? Romo mau nggak diantar ke sana? Nah ini perlu dicatat loh. Diantar ke panti jompo. Karena alasan sibuk, alasannya rewel. Kan gitu ya? Udah. Jadi anak-anak sekarang tuh gak mau repot merawat orang tua. Ada 1 kasus dulu. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu diantar oleh anaknya ke panti jompo. Di situ dia stres, tidak mau makan. Pandangannya kemana? Hanya ke pintu atau jendela. Jadi yang merawat, yang menjaga ini bingung. Ini omah ini kok nggak mau makan. Tapi pandangnya selalu menuju pintu. Lalu dicobalah didekati, sedang lihat apa? Dikira ada makhluk gitu. Ya, ternyata bukan. Omah ini mengatakan, sebetulnya saya pingin anak cucu saya itu datang di depan saya ke tempat ini.
Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan orang tua kita. Mereka menginginkan hidup bersama anak-anak, bersama cucu-cucunya, sama keluarga. Jadi meskipun sudah dirawat, dijaga di panti jompo, mereka masih berharap dapat tinggal di dalam keluarga. Kami juga ditanya kadang-kadang, Bante, kalau di saudara kita ada yang Muslim, ada Katolik, ada Kristen, dan yang lain-lain, ada panti jompo, Bante. Kenapa kita kok tidak buat? Nah gitu. Nah alasannya ini, salah satunya ini. Ya karena kita berharap orang tua itu tidak berada di panti jompo. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting. Kewajiban yang pertama adalah merawat orang tua. Ini terutama yang muda-muda ya. Coba ingat, ibu kita dulu merawat. Belum lahir itu udah dirawat. Masih dalam kandungan, udah dicarikan makanan yang terbaik. Ya toh? Nah kalau nggak percaya tanya saja sama ibu. Menjaga sebaik mungkin supaya calon bayi ini tetap sehat. Ya toh? Kasih susu yang baik, makanan yang baik, dan seterusnya. Jadi dalam kandungan sudah dirawat, dijaga. Demikian juga ketika sudah lahir. Orang tua tidak ingin anaknya susah. Ya. Kadang-kadang satu anak dicarikan lagi pembantu. Ada yang 1, 2, ada yang 3 pembantunya. Satu anak tuh 3 sekarang. Yang memandikan lain lagi, yang kasih makan lain lagi, yang ngantar ke sekolah lain lagi. Wah ini karma baik juga ya. Anaknya punya pembantu 3. Itu kasih sayang orang tua. Merawat anak-anak tanpa batas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kasih ibu sepanjang masa, tidak ada batasnya. Maka sudah kewajiban kita sebagai anak-anak juga merawat. Kewajiban yang kedua, selain merawat orang tua, ikut membantu menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi kalau ada waktu nanti orang tua ada kerjaan, ikut dibantu. Ya, supaya orang tua bisa lebih ringan, syukur bisa diselesaikan. Ya, pekerjaan apa saja. Kewajiban yang ketiga, menjaga nama baik orang tua, jaga. Ya, jangan sampai nama baik keluarga, nama baik orang tua rusak, cacat karena perilaku si anak yang tidak baik. Jaga. Perlu juga saya rasa menjaga tradisi baik. Tidak hanya nama baik, tapi juga tradisi baik. Ya seperti malam hari ini. Ya, melakukan patidana. Ini tradisi baik yang perlu kita jaga. Kewajiban yang keempat. Seorang anak perlu juga berperilaku yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga kalau saatnya nanti orang tua menyerahkan harta warisan. Jaga, ya, jaga harta warisan yang diserahkan oleh orang tua. Ini kewajiban yang keempat. Kemudian
cepat atau lambat, orang tua kita juga pasti mengalami kematian. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bukan berarti kita sudah putus. Tapi kita satu kewajiban lagi, yaitu melakukan patidana. Berbuat baik atas nama orang-orang yang sudah meninggal, khususnya orang tua. Ya seperti malam hari ini. Ya, dengan sembahyang untuk para leluhur, membuat jasa. Nah, untuk membuat jasa bisa dilakukan gampang sebetulnya. Bisa dengan berdana. Yang mudah tuh berdana. Ya, berdana pakaian, berdana jubah, berdana minuman, berdana makanan, berdana tempat tinggal, berdana untuk fasilitas wihara. Nah, nanti saudara sekalian pada saat berdana beraditana. Misalnya mau berdana pakaian. Semoga pakaian ini menjadi pakaian para leluhur saya yang membutuhkan pakaian. Nah gitu, jadi harus beraditana. Karena banyak leluhur kita juga yang lahir tidak punya pakaian. Ya, seperti yang diceritakan di dalam Tirokuda Sutta. Ya, di situ ada yang telanjang, ada yang kelaparan, ada yang kehausan, ya tuh? Ada. Ada yang tidak punya tempat tinggal. Nah, di sini saudara sekalian, kalau ada misalnya yang berdana makanan, beraditana. Semoga makanan ini menjadi makanan para peta leluhur saya yang terlahir sebagai peta. Semoga mereka mendapatkan makanan. Demikian juga kita berdana minuman. Semoga minuman ini menjadi minuman para leluhur saya yang membutuhkan minuman. Nah, ini sudah dilakukan oleh Raja Bimbisara. Maka dengan kesaktian Sang Buddha ditunjukkan langsung manfaat dari berdana ini. Nah, jadi waktu itu saudara sekalian, raja ini langsung menyaksikan perubahan apa yang terjadi pada makhluk-makhluk peta ini. Nah, diceritakan di situ ketika raja berdana jubah, raja berdana, semoga dana jubah ini menjadi pakaian bagi para leluhur saya, sanak saudara saya yang terlahir di alam peta. Nah, waktu itu makhluk-makhluk yang telanjang seketika itu juga muncul pakaian. Nah, tadinya telanjang, sekarang berubah, dia mendapatkan pakaian surgawi. Dan dari situ dia muncul perasaan senang, bahagia, lenyap dari alam sana. Lenyap itu dalam artian adalah mati. Jadi di alam sana tuh mati, ya. Di alam peta itu kalau nggak salah juga kelahiran spontanitas. Ya, jadi gitu mendapatkan manfaat ini, dia mati dari alam sana, lahir di alam yang bahagia. Demikian juga yang tadi kelaparan. Ketika raja berdana makanan, pada saat itu juga muncul makanan bagi peta-peta ini. Dan dia menikmati. Pelan-pelan jasmaninya berubah menjadi kuning keemasan dan lenyap. Gitu. Kemudian mereka yang kehausan pada saat raja berdana makanan kepada sangga, semoga makanan ini menjadi minuman ini menjadi minuman para peta. Pada saat itu juga muncul kolam yang airnya jernih. Jadi peta-peta yang tadi kehausan, kepanasan mereka menikmati di situ. Dan setelah itu badan jasmani mereka berubah dan lenyap. Nah, inilah manfaat patidana. Nah, ini diceritakan oleh Sang Buddha di dalam Tirokuda Sutta. Jadi manfaatnya ada. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu patidana ini tidak hanya setahun 2 kali.
Ya, bisa dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja saudara punya waktu, punya kesempatan, tentu juga punya barang-barang yang didanakan, bisa dilakukan. Nah, ini salah satu pandangan Buddhis. Ya. Bahwa orang-orang yang sudah meninggal sebetulnya lahir kembali. Ya, ingat. Jadi lahir. Seperti yang disebutkan di dalam Pangsukula. Sabe sata marantica, maring suca marisare. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka akan mengalami lagi. Akan mengalami lagi. Terus mengalami lagi. Artinya apa? Mati, lahir lagi. Mati lagi, lahir lagi. Mati lagi, lahir lagi. Mati lagi, lahir lagi. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Mati lahir, mati lahir, mati lahir. Jadi makhluk-makhluk termasuk kita ini masih mengembara, masih senang mengembara di alam semesta ini. Ada 31 di mana makhluk-makhluk mengembara. Ada 31 alam. Ya, nah agama Buddha ini ngajarkan. Nah, dari 31 alam ada 11 alam disebut alam nafsu. Ya, makhluk yang mengembara di sini disebut kama wacara cita. Kama itu nafsu, wacara mengembara, cita kesadaran. Kurang lebihnya makhluk-makhluk atau kesadaran yang mengembara di alam nafsu. Ada 11 alam. Nah, dari 11 alam itu masih dibagi dua. Ada alam menderita, alam menyedihkan, ada disebut alam bahagia. Alam menderita ada 4 alam. Ada alam neraka, alam setan ya, salah satunya. Ada alam raksasa, ada alam binatang. Umat Buddha selalu diingatkan, jangan sampai terlahir di 4 alam ini. Nah, ini manfaatnya kita rajin ke wihara. Nah, kita diingatkan kembali, jangan sampai lahir di 4 alam ini. Caranya bagaimana? Caranya kita selalu diingatkan dengan sila. Ya. Jadi sila ini adalah untuk penyelamat, jangan sampai lahir di situ. Nah, maka saya minta ini jangan hanya di ucapan tok, tapi mengingatkan kita. Panati pata wera mani. Tadi Bante ingat. Saya bertekad atau melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ini tidak sekadar omong kosong. Tidak sekadar omong kosong Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena perbuatan membunuh makhluk, apalagi manusia, itu biasanya kalau punya kebiasaan ini terlahir di alam menyedihkan. Demikian juga sila kedua adina dana. Kalau ini biasa dipraktekkan dalam kehidupan ini, juga terlahir di alam menyedihkan. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima, semua itu tidak ada mengarah ke alam bahagia. Justru inilah saudara sekalian yang menyebabkan makhluk-makhluk terlahir di alam menderita. Nah, makanya kalau kita nggak belajar agama Buddha kan tidak tahu, ya toh, mengapa ada makhluk lahir di alam sana, ya, karena ada Sang Buddha yang Maha Tahu ini mengajarkan, memberitahukan kepada kita. Ini loh sebabnya
menyebabkan makhluk itu terlahir di alam menyedihkan. Nah, ini gunanya ya belajar agama Buddha. Ya. Praktek sila. Praktekkan aja sila. Tiap hari kita jaga sila. Tambah perbuatan baik yang lain, berdana seperti malam hari ini. Lakukan ini sebagai perbuatan kebiasaan. Ya, nanti jadi kebiasaan hidup kita. Ya. Di mana-mana pikiran kita baik, di mana-mana ucapan kita baik, di mana-mana perilaku kita baik. Ini yang bisa mengantarkan terlahir di alam yang baik, di alam sugati, dan terhindar dari alam dugati. Itu cara untuk menyelamatkan. Gitu tuh Bante agama Buddha. Iya. Kita juga ada juru selamat sebetulnya. Ya. Ada toh? Ada. Perilaku kita itulah menjadi juru selamat kita. Apa masuk akal Bante? Sangat masuk akal. Coba kalau saudara sekalian jadi brutal. Gak usah nunggu mati sebetulnya. Tiap hari aja. Mencuri, membegal, membunuh orang. Di alam manusia ini gak usah mati. Apa bahagia? Nanti ketangkap digebukin orang setengah mati. Ya toh? Jadi gak usah nunggu mati. Penderitaan itu sudah datang. Maka agama Buddha itu masuk akal banget. Logika banget. Ya. Jadi ini yang perlu kita tumbuhkan. Ya mari kita belajar agama Buddha ini untuk menumbuhkan pengertian. Ya. Sudah sekalian. Praktek sila. Ya, sila itu adalah mencegah kita jangan sampai lahir di alam menderita. Dan sebaliknya dapat mengantarkan terlahir di alam bahagia. Alam bahagia itu minimal alam manusia, selebihnya alam dewa. Ada 6 alam surga, ada 16 alam Brahma, ada 4 alam arupa. Nah, situ semua dengan perbuatan baik. Bahkan praktek dhamma ini bisa juga mengantarkan tercapainya apa yang dicita-citakan. Bisa. Dan yang tertinggi adalah tercapainya kebahagiaan sejati. Ya, yaitu mencapai nibbana atau nirwana. Tapi kalau misalnya kita belum sampai ke situ, paling tidak kita lahir di alam yang menyenangkan. Silena sugating yanti. Dengan praktek sila, praktek dhamma terlahir di alam bahagia. Keuntungan yang lain adalah silena boga sampada. Keuntungan duniawi. Apa keuntungan duniawi? Ya. Apa keuntungan duniawi? Keuntungan duniawi bisa juga memperoleh umur panjang, memperoleh kesehatan, memperoleh penampilan yang elok. Cantik kalau perempuan, tampan kalau laki-laki. Kebahagiaan duniawi, ya. Kemudian kekuatan duniawi, kemasyhuran duniawi, banyak keuntungannya. Boga sempada, keuntungan duniawi, masih duniawi. Yang terakhir, mendapat keuntungan dapat mencapai silena nibbuting yanti. Dengan praktek dhamma, salah satunya sila, dapat mencapai nirwana atau nibbana. Apa bedanya nibbana sama alam surga? Apa ada bedanya Bante? Ada. Kalau alam surga masih mengalami proses kematian dan kelahiran kembali. Ya, jadi di situ belum kekal, kita masih terdampak hukum anicca.
dewa-dewa, baik di alam dewa biasa, alam Brahma, arupa Brahma, meskipun waktunya sangat lama, sampai ribuan mahakalpa, tapi di alam sana masih ada batasnya. Ya, kalau karma baik habis, siap-siap akan mati dari alam sana. Itu resikonya. Jadi kematian dan kelahiran kembali masih terjadi. Nah, karena itu Sang Buddha mencari jalan yang lain. Apakah ada satu cara menuju ke tidak mengalami kematian? Maka ditemukanlah yang namanya Nibbana atau Nirwana. Nibbana itu adalah tujuan terakhir agama Buddha, yaitu tidak mengalami proses kematian dan kelahiran kembali. Jadi disinilah disebut sebagai kebahagiaan sejati. Kita tidak terlahir, tidak bersyarat lagi. Itu bedanya. Nah, saudara sekalian, inilah pentingnya kita belajar agama Buddha. Sabe sata marantica, jadi kita masih mengalami kematian seperti makhluk-makhluk lainnya. Ya, jadi sekarang yang terpenting kita selalu berbuat baik, belajar dhamma, ya, untuk menambah bekal. Karena kita juga cepat atau lambat, suka ataupun tidak suka, yang namanya kematian pasti datang dalam kehidupan kita, termasuk juga saya. Nah, ketika kematian tiba, yang kita bawa sebetulnya hanya dua, perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Tentu orang yang bijaksana senantiasa gemar berbuat baik, termasuk kita sebagai umat Buddha. Mari kita selalu menambah perbuatan baik untuk bekal. Jadi ini tidak ada keraguan lagi bagi saya, karena cepat atau lambat saya juga akan mengalami proses kematian dan kelahiran. Nah, gitu ya. Jadi enggak usah takut sebagai umat Buddha. Mati itu kan proses, nanti lahir lagi. Berpisah juga proses, nanti bisa ketemu lagi. Ya. Nah, jadi kelahiran dan kematian itu tidak kekal. Kita juga ketemu, mungkin tidak hanya 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Bisa ketemu sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, kakek, nenek, saudara, kakak, adik. Ketemu tidak hanya 1 kali, berkali-kali. Tapi kita tidak ingat, karena kita melalui kematian. Ya, itu yang terjadi sebetulnya. Mati lahir, mati lahir, mati lahir, mati lahir, terus demikian. Nah, oleh karena itulah, karena kita hidup tidak sendiri, ada orang tua, ada orang lain, kita perlu melakukan patidana ini. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan ragu lagi berbuat baik, ya. Jangan ragu lagi ke wihara. Wihara ini udah bagus, saya lihat kita gunakan untuk kita melakukan perbuatan baik yang sebanyak mungkin. Ya, belajar dhamma, praktek sila, baca parita, bahkan juga bermeditasi. Kita gunakan. Ya, wiharanya indah, batin kita juga jangan kalah indah dengan wihara ini. Karena wihara itu ada yang fisik, tapi juga ada yang di dalam. Ya, di dalam adalah berupa kebajikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sang Tiratana senantiasa memberkahi dan melindungi baik para leluhur kita, sanak keluarga kita yang sudah meninggal, maupun Bapak Ibu saudara sekalian sebagai umat Buddha yang baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.